古怪，似是一件邪祟法器。我献祭用的阵法。献祭和咱们不一样了呗，咱们也是正常。都早已盯上你的机缘和火头，咱们还是尽早言归正传。收纳一批信众，10倍乃至100倍的好处。水君大人，此话可当真？百闻不如一见，被献祭还是天元学宫的长老。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di Gua 9 Kurpa. Di sana seperti diketahui kedatangan dari Lord Suyi inginlah menyelamatkan Lingsu. Tapi di perjalanan mereka berpapasan dengan monster katak yang langsung menyapa King San dengan bilang pertemuan dirinya dengan King San memanglah sebuah kebetulan. Di mana di pertemuannya langsunglah meminta King San memberikan beberapa buah persik kepada dirinya. Jelas King San pun menolaknya. Bahkan dia merasa kesal dengan sikap si kodok yang semena-mena kepadanya. Di mana walaupun King San tidak dibantu oleh Raja Laut Pemakan, maka dia juga masih bisa mengalahkan si kodok. Mendengar itu si kodok pun tidak percaya bagaimana bisa dia dikalahkan oleh Tao King San. Dan demi untuk membuktikannya, si kodok pun mengajak duel saat setelah pertemuan di gua ini selesai. Sontak King San tidaklah gentar dan siap untuk meladeninya dan si kodok pun pergi dari sana. Setelah kepergiannya lagi-lagi seseorang pun datang ke tempat King San. Kedatangannya menawarkan King San apakah dia perlu bantuan untuk menangani si kodok itu. Jika mau, King San harus membayarnya dengan sebuah harta yang pasti aja dia meminta buah persik. Dengan tegas, King San kembali menolaknya. Bahkan dia langsung mengusir orang tersebut karena jika tidak pergi, dirinya akan menghajarnya. Mendengar itu, praktisi itu pun tidak terima dan menganggap jika King San sudah sombong berani menolaknya. Dia bilang pertikaian ini akan terus berlanjut, di mana dia bilang setelah pertemuan di gua ini, dirinya akan kembali menemui King San untuk menghajarnya. Setelah kepergiannya, King San dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanannya, yaitu memasuki pada aula inti dari Gua 9 Kurpa. Di sana terlihat sangatlah megah dengan adanya beberapa pilar yang dibuat dari emas dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu kuno. Setelah sampai, Ningsi pun beranggapan jika altar hitam di depannya ini itu terlihat sangatlah aneh. Dia merasa jika altar itu selalu mengeluarkan energi jahat. Mendengar itu, Suyi pun bilang jika aula ini dibangun dengan pondasi 9 istana dibarengi dengan sebuah formasi kunci emas di 8 gerbang. Adapun inti formasinya terletak pada altar hitam di depan mereka. Dan menurut pendapat lore kita, jika benda di depan mereka ini seharusnya merupakan sebuah formasi pengorbanan. Sontak Ningsi pun auto kaget dengan perkataan Suyi. Setelah mendengar ini, dia pun langsung mengira jika kekuatan Raja Wuhuan sebenarnya bukan miliknya sendiri, melainkan diperoleh melalui sebuah pengorbanan. Di saat yang sama kemudian muncul seorang wanita mendatangi King San. Pertama dia menyapanya dan langsung menawarkan minuman kepada King San. Namun King San langsung menolaknya di mana dia tidak pernah mengkonsumsi minuman seperti itu. Jelas si wanita pun menjadi kesal. Menurutnya King San ini tidak pernah menghargai kebaikannya. Dan dari samping si katak mulai memanasi si wanita dengan bilang jika King San ini dibimbing oleh seorang abadi. Jadi selalu menganggap dirinya berbeda dengan mereka. Terlebih lagi King San ini merasa sombong setelah mendapati dukungan dari Raja Laut Pemakan. Maka wajar saja King San selalu memandang rendah mereka.
Mendengar itu si wanita pun menyesal telah berteman dengan King San dan mulai sekarang dia akan menjauhinya. Melihat perdebatan itu, Lord Sui pun memberikan petuah pada King San agar tidak meladeninya. Karena akan sia-sia bagi King San kalau menjelaskan semuanya karena mereka sebenarnya hanyalah menginginkan dan mengincar buah persik aja. Di saat yang sama dari depan mereka tepatnya di dekat batu kuno muncul seorang yang adalah Raja Wuhuan. Kemunculannya menandai pertemuan Gua 9 Kurpa yang akan segera dimulai. Sebelum dimulai dia bilang dirinya sangat tersanjung atas kehadiran semua orang pada hari ini. Selain itu dia juga bilang alasan kekuatannya yang bertahun-tahun mampu bertahan itu karena dukungan dari mereka semua. Salah satu dari mereka menyangkalnya karena yang mampu mempertahankan gua ini bukanlah mereka, melainkan dari kekuatan Raja Wuhuan sendiri yang sangat kuat. Mendengar itu Raja Wuhuan pun mengiyakannya, tapi ada sebuah rahasia besar mengenai sumber kekuatannya yang berasal dari altar pengorbanan ini. Segera dia pun menembakkan daukinya pada altar itu dan seketika aura di tempat itu pun menjadi kuat membuat semua orang pun menjadi terkejut. Sang raja bilang jika altar ini mampu membuatnya berkomunikasi dengan seorang master yang kekuatannya tidak terbayangkan. Selain itu, dia juga bilang mengenai gua ini juga merupakan hasil kerja kerasnya untuk mengumpulkan semua praktisi kuat untuk menaklukkan dunia ini. Asalkan mau bergabung dengannya, maka Raja Wuhuan bilang mereka akan diberikan kekuatan besar hingga 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat yang sama seperti dirinya. Wuhuan bilang jika ini merupakan kesempatan seumur hidup dan semuanya harus berpikir dengan matang. Mendengar itu, Lord Sui sedikit tersenyum. Menurutnya semua perkataan Raja Wuhuan sebenarnya adalah kebohongan. Karena jika master tersebut beneran kuat, maka dia tidak perlu mengumpulkan para praktisi untuk menjadi pembantunya. Mendengar penjelasan dari Raja Wuhuan, salah satu wanita tadi kemudian menanyakan ulang, apakah perkataan Raja Wuhuan ini benar adanya. Di sana, Wuhuan pun mengiyakannya dan demi untuk meyakinkan semua orang, dia akan mencontohkan semua pengorbanan untuk menunjukkan kepada semuanya. Di saat itu, salah satu praktisi kemudian berdiri bersedia untuk bergabung dengan Raja Wuhuan. Dan jika dia disetujui, maka dirinya akan berbuat apapun yang diminta oleh Raja Wuhuan. Selain dirinya, si kodok juga bersedia. Dan dia lalu menanyakan pada King San apakah dia bersedia ataukah King San tidak percaya pada Raja Wuhuan. Dari depan Raja Wuhuan pun tak berbasa-basi, dia inginlah menunjukkan pada semua orang agar semuanya bisa yakin terhadap perkataannya. Sebelum itu, Wuhuan bilang meskipun King San memiliki dukungan dari Raja Laut Pemakan, tapi jika dibandingkan dengan Master Abadi, maka dia bukanlah apa-apa. Tak ingin berlama-lama, Wuhuan pun mengatakan jika pengorbanan yang ingin dia tampilkan yakni seorang praktisi kuat yang merupakan salah satu tetua dari Akademi Tianyuan. Segera seseorang pun dikeluarkan yang ternyata itu adalah Zhu Guqing. Melihat ini baik Sui dan juga Ningxi beneran dibuat kaget. Ternyata Lingsu dan juga Guqing telah ditangkap oleh kelompok ini yang akan segera dikorbankan. Dengan santuy Wuhuan bilang kalau seharusnya Guqing ini merasa senang karena bisa menjadi korban untuk kekuatan mereka. Namun meski begitu Wuhuan bilang Guqing tidak perlu khawatir dengan rekannya. Karena tak lama setelahnya gadis tersebut juga akan bergabung dengan dirinya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau Ningxi sudah enggak tahan lagi ketika melihat anak buahnya ditindas seperti ini. Dari belakang dia pun langsunglah berteriak meminta Wuhuan untuk melepaskan Zhu Guqing. Akan tetapi dengan tegas Wuhuan pun menolaknya. Yang bahkan dia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Ningxi dan kelompoknya. Pada saat ini pertarungan pun pecah karena yang datang ke tempat ini adalah seorang manusia. Jadi si monster katak dan semuanya pun segera bergerak untuk menyerangnya.
Namun jelas Lord Suyi tidaklah tinggal diam. Dengan menggunakan pedangnya, ia pun mulailah beraksi dan siap untuk membabatnya. Hanya dalam waktu singkat saja, semua anak buah Wu Huan pun tersapu bersih. Melihat ini, jelas aja Wu Huan juga langsung turun tangan mengeluarkan senjatanya dan bersiap melawan Lord kita. Di sana Wu Huan mengaktifkan sebuah formasi yang sebelumnya telah terpasang di aula ini. Dari samping, Ningxi juga enggan tinggal diam. Dia juga mengeluarkan artefak pedangnya yang dengan itu pertarungan antara dua kelompok pun resmi dimulai. Dan segitu dulu untuk spoilernya, Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.